Ya. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Ya, kepada ketua kelas silakan siapkan teman-temannya. Kemudian nanti langsung kita berdoa bersama, langsung dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Baik, dulu isi daftar kita pada hari ini ada 14 ya. Baik, Adelia Donita, Afifah, Tami, Afifah, mana dia? Oh, WC. Ya. Anjeli, Anjeli, Akila Hananisa, Akila Denita, Akila Nur Andini, Aulia Rahman, Adija, Bilkis, Fadisa, Sakit ya, Farira Nadia, Pindah. Elisa Azak, Hilda Sifa, Gania, Haifa Areka. Waalaikumsalam. Dari mana nak? Dari oh dari lagi ya. Ya, silakan nak ya. Iva Askila, Galika Saki, Kaila, Inara Odelia, Martia Asma, Mutiara Hamida, Nisel Alvira, Naira Azwa, Nadila Nindi, Najwa Hendika, Najwa Safina, Dinara Aini, Wina Majaya, Siti Aulia, Sifa
Syifa Saudia, Taziatul Hadi, Risusi, Zahra Isa, Zahwa Putri. Hadir. Alhamdulillah ya. Kita doakan teman kalian Fatisa, semoga lekas sembuh. Mahirul, satu lagi Sahila ya, itulah ya. Jadi semoga teman kita Fatisa yang sedang sakit segera sehat ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya segera sembuh. Jadi, baik anak-anakku, pada hari ini kita akan melanjutkan ya materi kita pelajaran kajian tentang struktur dan kebahasaan ya, unsur-unsur kebahasaan di dalam teks deskripsi. Nanti yang akan kalian baca lagi lanjutan dari teks deskripsi pelajaran yang telah kita pelajari dan sampaikan kepada kalian ada beberapa materi. Baik, sebelum kita lanjutkan tentang struktur dan unsur-unsur kebahasaan dalam teks deskripsi ini, Ibu mau tanya, anak ibu masih ingat nggak tentang apa itu teks deskripsi? Masih ya? Ya, coba ini apa? Ya. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek dengan sekilas jelasnya, sehingga pembaca seolah ikut melihat, mendengar, dan merasakan objek yang dideskripsikan. Ya. Coba ulangi. Iya, coba ulangi ya. Jadi itu sebuah teks ya yang menggambarkan sebuah objek. Nah, objek ini apa aja contohnya? Coba yang tahu apa contoh objek yang akan dideskripsikan itu apa aja? Ya, coba. Tentang pantai, apa lagi? Diana? Tentang sekolah, Jenika? Tentang taman, karena apa? Gunung. Iya, jadi itu adalah orang bisa nggak? Seperti ibu bisa nggak? Objek untuk bisa dideskripsikan ya? Bisa. Ya. Kalian juga bisa, orang tua, ayah, bunda. Biasanya kalau disuruh deskripsikan anggota keluarga, kalian senang sekali. Kenapa? Karena orang-orang yang dekat dengan kalian, yang kalian cintai, sehingga kalian mudah untuk menuliskan. Ya, menuliskan secara detail apa-apa ya tentang orang tua kalian, tentang ayah, tentang ibu, tentang adik, bisa jadi juga tentang boneka, tentang binatang kesayangan. Itu akan lebih memudahkan karena mereka dekat dengan kalian. Ya, jadi mendeskripsikan itu yaitu menggambarkan ya sebuah objek-objek itu seakan-akan orang itu merasakan, melihat, ya, melihat sendiri. Karena akan melihat, padahal tidak melihat, tapi dari teks yang dibaca itu akan melihat dan merasakan ya, apa yang digambarkan di dalam objek. Ya, alhamdulillah kalian masih ingat tentang itu. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita tentang struktur dan unsur-unsur kebahasaan di dalam teks deskripsi. Baik, tadi sudah dikatakan oleh kalian bahwa objek itu bisa juga ada bilang dari pantai, ada juga dari taman, ada juga dibilang tadi tentang seseorang. Nah, itu merupakan objek-objeknya yang bisa dideskripsikan, yang bisa digambarkan
melalui tulisan, ya. Dari deskripsi ini melalui tulisan yang tentunya kita pelajari pada hari ini. Baik, untuk ini yang pertama adalah struktur, ya, pelajari tentang struktur. Nah, struktur ini, ya, yang pertama itu adalah judul. Kemudian yang kedua adalah Deskripsi umum. ya, deskripsi umum. Atau bisa juga disebut, kalau kamu mendengar kata-kata istilah lain ini, adalah identifikasi, ya. Identifikasi, ya. Kemudian yang ketiga deskripsi bagian. Kemudian yang terakhir adalah bentuk. Nah, ini merupakan strukturnya. Yang namanya struktur, ya, itu tidak boleh dibolak-balik. Misalnya judulnya biar keren kalau di bawah. Saya kalau mau buat deskripsi ini biasanya mulai dengan deskripsi bagian, itu tidak boleh, ya. Nah, kemudian apa itu sih judul, misalnya kan? Nah, judul ini itu merupakan kepala dari teks itu. Misalnya kita mau buat tentang wisata pantai panjang, ya, misalnya, ya, wisata pantai panjang. Nah, jadi ini judulnya, berarti kita di dalam membuat ini nanti di dalam kita membacanya itu adalah judulnya. Kalau kita menulis, nah berarti kita bisa membuat judulnya itu menggambarkan tentang itu. Sekarang pantai panjang di Bengkulu, ya, pantai panjang Bengkulu ini, ya. Detailnya sudah pantai kita, pantai panjang itu di mana. Nah, itu akan dilanjutkan dengan deskripsi umum. Nah, deskripsi umum itu dia penggambaran, ya, penggambaran secara umum tentang objek yang dideskripsikan. Nah, ini penggambaran umumnya atau identifikasi. Kita dimulai dengan mengenalkan pantai panjang. Nah, pantai panjang itu kita kenalkan letaknya di mana, ya. Di mana letak pantai panjang kita? Di Bengkulu. Di kota apa di kabupaten? Kota. Dan kita untuk mengenalkan terlebih dahulu ini secara umum ini, bahwa kita akan mengenalkan bahwa pantai panjang itu terletak di kota Bengkulu. Dari pusat kota itu 5 km dari pusat kota. Kemudian dia terletak di jalan wisata. Nah, seperti itu. Nah, itu kita umum. Jadi kita juga mau mengenalkan panjang, dibilang panjang itu sepanjang mana, gitu kan? Sepanjang mana, gitu. Nah, itu ada semua. Nanti di bagian ini, di bagian penggambaran secara umum atau identifikasi. Jadi menggambarkan secara umum. Nah, kapan kita akan menggambarkannya secara detail? Bagaimana pantainya, bagaimana pasirnya, bagaimana pohonannya, pohon pinus. Kalau kita di sini dulu namanya pohon apa? Pinus. Ya, pinus. Tapi kalau di Bengkulu ngomongnya pohon itu roh. Itu ya. Pohon apa namanya gitu? Tapi lebih dikenal dengan pohon. Kemudian ada pohon kelapa, ya kan? Nah, jadi nanti kita gambarkan di situ secara detailnya. Pasirnya warnanya apa? Ada pasir itu yang berwarna putih kan? Ada yang berwarna agak ke hitaman kan? Ada juga kan? Nah, itu. Nah, jadi penggambaran yang seperti itu digambarkan pada deskripsi bagian. Jadi penggambaran secara rinci, ya.
pedagang-pedagangnya, ya, ada apa namanya itu pedagang-pedagang, ada para wisata yang datang dari mana-mana aja, ya. Ini apa namanya, siapa? Hah? Aul, kenapa nak? Kenapa nak? Pusing? Mau ke itu? Enggak saja? Hah? Tidak. Kalau masuk bukan gimana? Gimana? Nanti apa pusing nanti kalau diteruskan aja. Hah? Nggak usah. Nah, Ibu kita lanjutkan aja ya. Ya. Ya, Aulia ya. Ibu lanjutkan aja ya. Nah, kemudian jadi penggambaran secara rinci ini kita dapat dibuat di deskripsi bagian yang dibicarakan tadi, bagaimana menggambarkan suasana pantai itu secara rinci. Nah, nanti kita bisa lihat di buku akhir kita, ya, bagaimana isiannya dan dapat kita tuliskan. Selanjutnya penutup. Apa itu penutup? Bagian akhir dari teks itu yang merupakan pesan, ya, pesan tentang apa namanya itu objek yang kita bicarakan, ya. Ya, itu tentang bentuknya. Selanjutnya bagian ini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bagian bentuk ini ada yang ingin bertanya atau kurang jelas tentang bentuk ini, silakan, ya. Nanti untuk lebih detailnya bagaimana dan di mana itu bisa dilihat di dalam buku paket, ya, bahasa Indonesia kelas buku yang telah ada di hadapan kalian. Nah, jadi yang jelas bahwa struktur ini ada beberapa, yaitu ada judul, ada deskripsi umum, deskripsi bagian, dan penutup. Nah, ini adalah bagian-bagiannya. Ada yang ingin bertanya atau yang belum jelas, silakan. Sudah jelas ya? Sudah. Ya, jelas. Jadi kita gunakan yang ini. Lanjut kita kepada unsur-unsur kebahasaan. Ya. Sudah dicatat ya? Ya. Ya, sambil dengarkan, sambil catat, ya, supaya lebih mengerti. Selanjutnya tentang unsur-unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan ini yang pertama bahwa kebahasaan ini yang pertama itu memerincikan, ya, memerincikan penggunaan kalimat perincian, ya. Menggunakan kalimat perincian. Maksudnya kita merincikan. Merincikan di sini, ya, merincikan di sini yaitu tentang tentang pantai tadi. Kita rincikan pantai itu sepanjang berapa, dirincikan betul. Kemudian bentuk pasirnya bagaimana. Nah, itu dirincikan dengan jelas. Dia menggunakan kalimat-kalimat perincian untuk lebih jelas supaya orang itu yang membaca teks kita itu dia sangat mengerti, ya, sangat mengerti, dan dia akan nanti merasakan dengan panca inderanya, dia merasakan itu, ya. Nah, jadi dirincikan betul. Kalau tentang manusia, dirincikan Ibu Eni itu pakai kacamata, kemudian tingginya kira-kira 158, kulitnya hitam, gitu, hitam apa? Iya, sawo matang, kemudian ciri khas suaranya, ya. Kemudian dia memakai baju apa, itu menggunakan kalimat-kalimat perincian dengan tujuan dia ingin
nanti orang yang membaca teks itu ya sangat mengerti ya tentang. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran, bahwa pembelajaran ini bahwa kalian ini nanti harus bisa ya untuk mengetahui unsur-unsur kebahasaan teks itu. Sama ada nanti harus tahu juga strukturnya teks deskripsi itu. Jadi itu tujuan yang itu harus dapat kalian pahami ya, kalian pahami supaya nanti dapat menguasai bagaimana untuk mendapatkan informasi, untuk memahami dalam struktur teks dan memahami. Nah, kebahasaan dan penelitian yang selanjutnya dia menggunakan itu rincian panca indera ya. Menggunakan keterlibatan panca indera. Apa panca indera kita nak? Mata, terus hidung, terus telinga, terus kulit. Nah, jadi itu semua panca indera itu akan sangat menentukan seseorang itu dalam memahami, menikmati, dalam melihat, merasakan apa-apa yang dan menjadi objek dideskripsikan. Misalnya deburan ombak. Deburan ombak berarti apa nak? Mendengar. Kemudian pantainya sangat indah, melihat. Kemudian aroma pasir putih yang berbau anyir gitu. Karena di situ mungkin ada ikan dan sebagainya ya. Nah, seperti itu. Nah, itu menggunakan keterlibatan panca indera. Kemudian juga dia menggunakan kalimat-kalimat ya. Menggunakan kalimat yang berawalan man. Ya. Nah, bila bertemu dengan huruf awalan K, T, S, T. Misalnya ada kata sapu, dia menggunakan kalimatnya aku menyapu semua ombak sepanjang pantai. Nah, menyapu itu ya, awalan ditambah sapu menjadi menyapu. Nah, ini menunjukkan bahwa huruf S, kalau T, awalannya T, kemudian awalannya K, dan T itu dia akan luluh apabila mendapatkan awalan ini. Nah, itu kemudian selanjutnya dia menggunakan kata sinonim, ya, menggunakan kata sinonim. Sinonim itu persamaan kata. Nah, misalnya wanita cantik. Yang cantik itu bersinonim dengan indah, ya, cantik, indah, kemudian elok, ya. Nah, kemudian ganteng. Nah, sinonimnya tampan, ya. Persamaan katanya tampan. Nah, kemudian yang selanjutnya dia juga menggunakan majas, ya, majas atau gaya bahasa. Nah, biasanya digunakannya majas asosiasi dan majas personifikasi.
namanya pada asosiasi ini dia menggunakan kata-kata seperti yang di buku, ya, menggunakan kata-kata seperti wanita itu sangat cantik seperti bidadari kirim, seperti itu ya. Nah, kalau personifikasi, nah itu suatu benda yang bukan makhluk hidup bisa berbuat berlaku seperti manusia. Ya. Selanjutnya juga dari majas ada juga menggunakan kata depan. Ya. Kata depan yaitu dari banyak ke pada, ya, dan di, ya. Ya. Dan nah, ini selanjutnya juga bisa menggunakan kata-kata yang bervariasi. Ya, menggunakan kata yang dan sampai di sini. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang materi atau yang dijelaskan tentang struktur dan unsur-unsur kebahasaan ini. Nah, kalau tidak ada, buka buku yang pada buku paket itu halaman 14, kalian tentukan strukturnya. Nah, itu yang pantai, parangtritis, dan pesona alam yang satu. Nah, itu nanti kamu tentukan mana bagian judul, mana bagian deskripsi umum atau identifikasi, mana yang merupakan deskripsi bagian dan mana penutup. Ya, itu berkelompok. Nah, sekarang kemudian kalian tentukan juga kebahasaan yang digunakan. Di situ kalimat perinciannya ada dikata yang ini misalnya. Yang kedua, menggunakan keterlibatan panca indera ada tidak di dalam kalimat itu? Panca indera apa? Apa mata, apa telinga, apa rasa, mulut, ya. Kemudian ada tidak di dalam kalimat-kalimat itu menggunakan tingguhan men di dalam kalimatnya yang mempunyai awalan kata KTSP. Kemudian ada tidak di dalam kalimat-kalimat di dalam teks itu kata sinonim. Kemudian ada tidak menggunakan ada, kemudian ada tidak menggunakan kata depan, dan ada tidak menggunakan kata variasi. Sekarang silakan kalian buat kelompok berempat-empat. Silakan jika entah saja, nanti kerjakan yang ada pada halaman 14 itu. Carilah unsur kebahasaan dan strukturnya, ya, di dalam teks tersebut. Silakan. Silakan Najila. Buena. Queen, silakan. Ada berempat. Ipa, silakan Pak. Ayo nak. Ayo sana ya. Dikerjakannya biar berkelompok nama kelompoknya, kemudian hasil dari pekerjaan kalian. Silakan. Ya. Ayo. Satu orang. Ya, satu orang. Ya, dibuat ya. Hah? Ya, pakai kata tempat nama kelompoknya. Ya, satu kelompok satu aja. Kelompoknya namanya Saji ya. Ya, satu aja. Hah? Yang bikin cari itunya apa namanya?
kamu catat struktur, pangkai, jenis adalah satu judul, kedua misalnya deskripsi umum atau identifikasi, itu paragraf 1 sama paragraf 2. Kemudian deskripsi umumnya paragraf berapa sampai paragraf berapa, bentuknya sama yang mana. Mencari strukturnya di teks deskripsi. Nina. Iya. Iya. Udah? Bukan lah. Apa dah? Tidak usah. Kamu sudah buat judul pasal ini, kemudian judulnya ini, deskripsi dulunya, seperti main buat itu ya, ya. Ya. Apa? Iya, menentukan iya. Kamu juga catat, misalnya ini judulnya apa, kemudian deskripsinya terdapat pada paragraf berapa aja, itu aja. Usul-usulnya juga nanti, ya. Iya, nama kelompoknya. Satu orang yang mengerjakan, cuma satu tulisan satu. Ya. Jangan ladies. Iya, dicari nanti ada. Iya, dua aja. Iya. Oke, ada. Ganti. Tak lagi, Ada
Bunda baca Indra ada nggak? Terus habis nama Angga nama oke udah itu lah. Aku ada nulis, ini kan nulis. Ada 8 lagi ya. Baca Indra. Iya. Itu kebahasaan baca Indra. Contohnya ini. Ini kebahasaannya ada nggak materinya? Isiannya misalnya paling bawah. Nah, ya. Kan ini kan di sini kan udah ada. Ya kan? Udah kan? Ya, udah ada. Hasilnya ya. Ada lagi ya? Ada ganti-gantian ya, Mas. apa nak? Air berwarna biru nih. Iya, tapi di dalam ini dia dirincikan paragraf berapa yang merincikan. Misalnya pantainya berwarna, pasirnya berwarna putih, halus-halus. Udah, gimana? Sudah nak? Sudah? Alhamdulillah, silakan kumpulkan. Ini. Sudah, dari sini. Yang belum nanti masuk sebentar, ibu kasih berapa menit. Ayo, yang sudah dikumpulkan dulu. Yang sudah, ayo sini. Ayo. Rena. Iya. Ayo. Jangan lupa nama penontonnya, orang-orangnya.
Ya, baik. Sudah semua ini? Sudah semua? Ayo. 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 Nah, semuanya balik-balik duduknya menghadap ibu. Nah, kalian sudah menyelesaikan tugas ini. Sekarang balik lagi menghadap ibu. Nah, ini nanti tolong minta satu orang, satu kelompok untuk membacakan hasil daripada hasilnya, ya. Ya, kami minta kepada kelompok Najwa. Ya, ini Najwa Sabrina. Bacakan, presentasikan pertemuan kamu di dalam silakan. Ya, coba perhatikan ada nggak sama kalian? Ya. Contohnya ada judul, deskripsi umum, deskripsi bagian, dan struktur. Judul itu di paragraf 1, judul, pantai, paralitis, dan pesona alam yang 1. Deskripsi umumnya di paragraf 1 dan 2. Deskripsi bagiannya di paragraf 3, 4, 5, dan 6. Penutup atau kesimpulan di paragraf 7. Ada pula kalimat berikutnya yaitu hasil pantai, paralitis, dan hasil yang sangat cukup. Saat sore hari terdapat target dan sambutan. Iya. Kemudian itu yang dia temukan di dalam struktur dan pembahasan. Terima kasih kepada kelompok Najwa, terdiri dari Iva, Mutiara dan Bilqis. Alhamdulillah. Nah, nanti ini sudah Ibu tandai, sudah Ibu nilai per kelompoknya. Nah, nanti kalian silakan tempel di kolom literasi. Silakan. Siapa yang bisa bantu? Silakan. Tempelnya. Yang cepat kerjanya. Nah, tempelkan. Ayo. Ayo, cepat dikit. Easy, ayo. Tempelkan. Nah, dibantu cepat ya. Bantu, tempel. Ada yang nempel, ada yang nempel di bawah sini. Nah, nempel. Nah, nanti kalian bisa lihat nilai-nilai kalian, yang mana yang betul, yang mana yang keliru, ya nak? Nah, jadi lalu dari ini kan, dilihat sama ibu. Nah, tempel, ayo tempel. Ada yang nempel langsung di sini. Dari mana namanya? Nah, dia nempel. Ya. Nempel. Nanti kalian lihat di mana kekurangannya, ya, di mana kelebihannya. Dan juga kalian bisa melihat kerja teman kalian yang semuanya bagus, ada yang dapat bintang hebat, ya, tidak bintang hebat yang melebihi nilainya dari teman-temannya, ya. Ya, bersama nempel. Siap selesai. Ya,
Sudah ya, alhamdulillah. Nah sekarang semuanya menghadap ke sini lagi, ya menghadap ke sini lagi. Nah jadi dari pembelajaran ini kalian bisa mendapatkan ilmu tentang deskripsi ya teks deskripsi ini. Nah jadi kalian sudah dapat menemukan mana itu judul, mana itu deskripsi bagian atau identifikasi, mana itu deskripsi penutupnya, kemudian dari unsur-unsur kebahasaannya juga kalian bisa tahu. Baik, karena sekarang kita simpulkan bahwa struktur teks deskripsi itu apa aja? Ayo kita simpulkan sekarang. Ya coba. Kedua apa? Ya, jadi ada judul, deskripsi umum atau identifikasi, kemudian deskripsi bagian, kemudian ya, kita simpulkan itu. Baik. Kemudian kebahasaan di dalam teks deskripsi apa aja? Apa aja? Ayo tunjukkan, ayo apa aja? Ayo Hana. Ya, apa? Unsur kebahasaan ya. Kebahasaan di dalam teks deskripsi apa aja? Iya. Ya, terus? Ya. Terus? Menggunakan kata sinonim, menggunakan majas, asosiasi, dan personifikasi. Menggunakan kata yang bervariasi. Ya, bagus tepuk tangan. Nah, baiklah, anak-anakku, kita cukup sampai di sini untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat mempraktikkan nanti kalau ibu akan memberi tugas untuk dikerjakan di rumah agar lebih memahami. Ya, nanti kalian kerjakan halaman di teks itu ada teks halaman 25 itu. Nah, tentang apa namanya itu tentang keindahan gunung. Nanti kalian kerjakan di rumah. Ibu beri waktu seminggu untuk mengerjakan itu. Kalian cari struktur dan unsur-unsur kebahasaannya. Ibu kasih beri waktu seminggu per orang, nggak lagi per kelompok. Ya, oke? Ya, alhamdulillah pada hari ini kita selesai. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, cukup sekian. Jadi kalian lanjutkan dengan pelajaran berikutnya. Ya, silakan disiapkan untuk pelajaran.